kematian Yu Mangong akan diungkap dalam episode hari ini. Kita mulai dengan bocoran video dark web yang diduga memperlihatkan Yu Mangong disiksa dan dipermalukan secara brutal, termasuk momen saat anjingnya dibunuh dan detik-detik terakhir sebelum ia dilempar dari sebuah gedung. Rekaman tersebut dilaporkan mengidentifikasi 3 orang yang terkait dengan kematian Yu Mangong. Aktris Song Yen yang memegang telepon dan merekam seluruh kejadian itu, aktor Fan Si yang membunuh anjing itu, dan sutradara berambut merah Chang King Song. Sementara itu, Fonsi dan Chen Chenxing diyakini sebagai orang-orang yang melempar Yu Manglong hingga tewas. Video tersebut dilaporkan dibeli oleh seorang warga negara Tiongkok yang tinggal di Amerika Serikat seharga $100.000 Amerika Serikat dan diunduh dari dark web. Menurut komentator Lai Muang, pembaruan terbaru mengonfirmasi bahwa pembeli telah menyerahkan video tersebut kepada FBI dan karenanya tidak dapat merilisnya. Video tersebut kini telah resmi diklasifikasikan sebagai barang bukti. Komentator itu juga membagikan tangkapan layar pesan pribadi dari pengguna bernama Anti-CCCP hingga akhir yang mengonfirmasi bahwa merekalah yang membeli video itu seharga $100 Amerika Serikat dan kini telah menyerahkannya ke FBI. Para pelaku pun panik. Pada pukul 3:06 sore tanggal 11 Oktober Tian Haiyong memecah kebisuannya untuk kedua kalinya. Ia merilis secara terbuka catatan obrolannya dengan Direktur Red Cheng Ching Song, dengan mengklaim bahwa ia hanya ingin mengklarifikasi fakta. Menurut Tianne, ia bertemu Chang pada tanggal 10 September dari sekitar pukul 7 malam hingga pukul 9.50 malam di restoran lobi Hotel Bulgari di Beijing. Ia menuduh Chun telah mengambil percakapan mereka di luar konteks, memotong dan mengedit pesan tanpa persetujuannya, dan menerbitkan obrolan yang telah diubah itu secara daring. Ia mengatakan bahwa ia segera menelepon polisi, menyewa pengacara, dan mengajukan gugatan terhadap Cheng. Sekilas, keduanya tampak saling bermusuhan, tetapi komentator Lim Wang meyakini sebaliknya. Ia berpendapat bahwa keseluruhan episode itu adalah sebuah pertunjukan, sebuah tindakan yang dipentaskan dengan hati-hati yang dirancang untuk menipu publik dan mengalihkan perhatian dari kebenaran lain yang jauh lebih mengganggu yang akan kami sampaikan tepat setelah ini. Karena detailnya sangat panjang, kami akan fokus pada bukti yang paling mengungkap, catatan pembayaran dari Hotel Bulgari yang diposting sendiri oleh Tian Hyong. 1 foto struk makan kertas dan 1 lagi kwitansi elektronik. Keduanya penuh dengan ketidakkonsistenan. Struk kertas menunjukkan bahwa pada tanggal 10 September tahun 2025, Tian Hyong dan Cheng Chingong makan malam di meja 13 di restoran Hotel Bulgari. Mereka memesan 3 hidangan, 2 soda, dan 1 piring keju Italia dengan total tagihan sebesar 1.538 yuan setelah pajak dan biaya layanan. Namun struk itu terlihat sangat baru. Apakah struk yang sudah berumur sebulan benar-benar terlihat baru? Namun, itu bukanlah poin utamanya. Yang lebih penting, stempel waktunya menunjukkan tahun 1917. Yang berarti mereka sudah duduk dan telah menyelesaikan pesanan mereka pada saat itu. Yet, in the chat screenshot Chang released, the timestamp at the bottom shows Wednesday 1936, suggesting they were still messaging each other on WeChat. If they were already eating together, would they really still be chatting online at the same time? Unless the place was packed and they wanted privacy, we seems unlikely since the receipt shows only 2 dinners, this simply don't add up. Next comes the electronic invoice. The payment time is recorded as September tahun 10 at 21, 2022, totaling the same, 1.538 yuan as the paper receipt. But look closely at the top status bar of Tian Hyong kurang dari lebih besar dari earlier chat screenshots. Both she and Chang were using iPhones. On the invoice screenshot, however, the status icons clearly show Android symbols, which means the image could only have been taken from an Android device. Whose phone was that? Could it have been provided by a third person who was with them that day? Or to speculate more boldly, someone inside the Bulgari hotel? And if so, why would the hotel do that? Perhaps to help fabricate evidence. Untuk saat ini, hal itu masih berupa spekulasi, tetapi menimbulkan pertanyaan serius. Dan faktanya, apa yang disebut sebagai upaya Tian Hyong untuk membersihkan namanya telah menjadi bumerang, mengungkap lebih banyak celah dan, bisa dikatakan, lebih banyak bukti yang memberatkannya. Pada hari-hari ketika insiden Yumam pertama kali pecah, salah satu kontak komentator Liang mengiriminya sejumlah besar materi, termasuk klip video yang masih beredar daring. Rekaman itu menunjukkan pola lantai segi 8 yang khas, desain yang biasa terlihat di dalam Hotel Bulgari.
Menurut warganet yang mengetahui, video itu memang direkam di sana. Pria yang berteriak dalam klip itu adalah Fon Cici, yang juga dipanggil Fon Xiaohua oleh Yumang, terlihat memaksa Yumangong untuk memuntahkan drive USB yang ditelannya. Jika itu benar, berarti Yumang disiksa di dalam hotel Bulgari dan orang-orang tertentu di dalam hotel itu pasti tahu apa yang sedang terjadi. Video itu pada dasarnya berfungsi sebagai bukti, dan jika hotel tersebut kemudian membantu Tian Hong dan Chen Xingong dengan memberikan bukti palsu, itu berarti Bulgari membantu dan bersekongkol dengan mereka, secara aktif menutupi kebenaran. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang mengerikan, apakah hotel Bulgari di Beijing sendiri terlibat dalam kasus Yumang? Sebelum kita lanjut, saya hanya ingin berbagi sesuatu dengan cepat. YouTube tidak banyak merekomendasikan saluran kami akhir-akhir ini. Jadi, jika Anda sudah sampai sejauh ini, tulis ikon ini di kolom komentar. Ikon ini sangat membantu kami mengalahkan algoritma. Anda juga dapat menemukannya di deskripsi di bawah jika ingin menyalinnya dengan mudah. Bersama-sama, kita dapat melewati sensor dan membiarkan lebih banyak orang melihat kebenaran. Sementara itu, komentator V dari True Viewpoint memberikan informasi yang lebih rinci. Menurutnya, pada tanggal 1 September Yuang Long dipancing ke hotel Bulgari di Beijing. Suite tersebut disewa bersama oleh Xin Qi, yang kini diyakini sebagai dalang pembunuhan dan Tian Hiong serta Yu disekap di sana selama 9 hari. During that time, he was drugged, tortured, had his fingernails removed, and was hung outside a window. So many netizens even visited the hotel in person and filmed real footage, claiming they captured scenes of Yu Mangong barely clinging to life after the abuse. If Tiamas electronic invoice was indeed supported or facilitated by the Bulgari hotel, then the hotel has now truly become a new focal point of suspicion in the case. So far, Bulgari has issued no official response to any of the reports or rumors, but public outrage has already surrounded the hotel. Its star rating has plummeted to 1 star with furious comments flooding in. Walk in standing, Leave laying down. That place feels haunted like injustice itself leaves terror. According to commentator Lai Mu Yang, Chinese netizens have now uncovered the full identities of those responsible and others connected to Yung Wong kurang dari lebih besar dari SDA including Song. The latest revelations from online investigators indicate that her official household registration is located at Land 452 Sanyang South Road, Suhui District, Shanghai. Ia dikabarkan memiliki 2 alamat pengiriman, satu di jalur 1333, Jianghai Mingdi, Kota Chang'an, Distrik Pao, Shanghai, dan satu lagi di apartemen Maan, Jalan Yanan Barat, nomor 168, Jalan Jening, Jalan Kuil Jingan, Distrik Jingan. Laporan itu juga menyebutkan bahwa Songbing, bersama seluruh keluarganya, merupakan bagian dari jaringan penipuan pro-komunis. Selain itu, pelapor mengungkap 3 nomor telepon palsu yang terkait dengan mereka. 1.771.724, 2291151, 4539268, dan 1872117472237. Dikatakan bahwa setelah insiden Yumang, karangan bunga pemakaman berulang kali dikirim ke rumah Song Yan, membuat keluarga itu ketakutan hingga mereka tidak berani lagi kembali ke sana. Dapat dikatakan bahwa kemampuan menggali informasi warga Tiongkok sungguh mencengangkan. Dari upaya menutup-nutupi yang ceroboh oleh Tian Haiyong dan Chen Xingong hingga rasa takut yang mencengkeram keluarga Sonar, yang begitu ketakutan hingga mereka bahkan tidak berani pulang, jelas para pelaku benar-benar panik. Ini menunjukkan bahwa kemarahan publik daring telah tumbuh terlalu keras untuk diabaikan, bahwa tindakan orang-orang biasa telah mencapai sasarannya, dan bahwa para pelaku kejahatan benar-benar ketakutan. Tembok pertahanan mereka mulai runtuh. Seorang teman komentator Lai Mu yang bekerja di industri TI Beijing menulis kepadanya dan mengatakan bahwa perhatian besar yang diberikan orang-orang terhadap kasus Yu Mangong telah membuat perbedaan nyata. Saat ini sejumlah besar warganet, terutama mereka yang berada di daratan Tiongkok, berbicara melalui setiap saluran yang memungkinkan di YouTube versi Bilili China. Banyak sekali pengguna yang mengunggah video tentang Yu Manglong dengan komentar-komentar berpoin yang membanjiri layar sambil berteriak, laporkan kasus, ungkap kebenaran, dan banyak lagi. Suara-suara yang tak terbendung ini benar-benar menimbulkan ketakutan di hati para pelaku. Selanjutnya, kita akan membahas sesuatu yang bahkan lebih mengejutkan.
Museum Seni Kubus 798 Beijing dan foto-foto berdarah. Tersangka baru muncul. Menurut komentator Dao, seorang pengguna Gamapap, yang juga dikenal sebagai Peta, salah satu aplikasi navigasi paling populer di Tiongkok, mirip dengan Google Maps, mengunggah ulasan tentang Museum Kubus 798 Beijing, dengan melampirkan 9 foto yang sangat vulgar dan berdarah, masing-masing disusun dalam pose artistik yang aneh. Orang yang mengunggah gambar-gambar yang mengejutkan ini kemudian diidentifikasi sebagai penyanyi pop yang sedang naik daun, Wu Yao. Wu Yao adalah seorang seniman yang berada di bawah naungan Femju Cultural Media Co. Lead yang berkantor pusat di distrik Qing, Tanzin. Dalam beberapa bulan terakhir, serangkaian kebetulan aneh yang melibatkan Wu Yao telah menarik perhatian publik yang sangat besar. Pada tanggal 16 Juli tahun ini, sebuah video muncul yang memperlihatkan Yu Manglong di luar ruangan mengenakan kemeja biru. Di sampingnya berdiri seorang pria berbaju putih mengenakan topeng, diduga Wu Yao. Pada tanggal 25 September tahun lalu, Wu Yao mengunggah beberapa foto dirinya saat mengunjungi Universal Studios Beijing. Pada hari yang sama persis, Yuang juga mengunggah foto-fotonya sendiri dari Universal Studios. Pencahayaan, latar belakang, dan latar di kedua set foto itu hampir identik, yang sangat menunjukkan bahwa keduanya pernah mengunjungi taman itu bersama-sama dan merupakan kenalan dekat. Setelah kematian Yumang, Wow mengunggah pesan belasungkawa di Weibo. Yang lebih meresahkan lagi, dalam klip video yang sebelumnya beredar dan direkam melalui lubang intip sebuah apartemen di dalam kompleks perumahan Sunshine Upper East di Beijing, terlihat beberapa orang menyeret Yu Mangong. Salah satu sosok dalam rekaman itu sangat mirip dengan Wu Yao. Jika benar, ini berarti Wu adalah salah satu penyerang. Lebih jauh lagi, dalam rekaman pengawasan luar ruangan yang diambil pada malam pembunuhan Yu, siluet Wu diduga muncul lagi, menjadikannya tersangka utama terbaru dalam kasus ini. Kembali ke foto yang diunggah di Gaot Map. Karena terlalu meresahkan, kami harus mengaburkannya. Seorang netizen membuat penemuan yang mengerikan. Tulang, pakaian, dan sepatu kanvas dalam gambar tersebut tampaknya milik Xiao Ren Liang, aktor dari perusahaan yang sama dengan Yu Manglong, yang meninggal secara tragis pada tahun 2016. Seperti yang telah kami laporkan sebelumnya, Museum Seni Kubus 798 yang terletak di Jalan Juyanzhou nomor 4 di distrik Jiaoyang, Beijing di dalam Plaza Kreatif Distrik Seni 798 dilaporkan menjadi tempat pameran fotografi tunggal Yu Mangong yang dijadwalkan dari tanggal 6 hingga tanggal 11 September. Pada tanggal 6 Juni Yu telah check-in dan mengambil foto di sana untuk mempromosikan acaranya, mempostingnya di Xiao Hongsu. Setelah kematian Yu, pameran tersebut tiba-tiba dibatalkan dan postingan check-innya menghilang secara diam-diam. Yang lebih menghantui, pada hari yang sama pameran Yu Mangong akan dibuka. Pada tanggal 6 September Wu Yao juga check-in di Gaot Map, mengunggah foto mengerikan di atas dan merekomendasikan museum tersebut, dengan menulis tempat ini sangat bagus, parkirnya mudah, dan tiketnya murah. Petik 2. Kejahatan mengerikan PKT terungkap. Netizen secara khusus menunjukkan bahwa suami Tian Hiong, Skuming, menjalankan perusahaan yang terlibat dalam produksi spesimen tubuh manusia yang diawetkan. Museum Seni Kubus 7 dan 98 tidak hanya menyembunyikan rahasia. Museum ini diduga terlibat dalam kejahatan mengejutkan yang terkait dengan Partai Komunis Tiongkok. Dan sekarang, mungkinkah alasan sebenarnya di balik perilaku aneh Tian Hiong dan Chang King Song yang sinkron akhirnya terungkap? Apakah itu semua adalah pertunjukan yang diperhitungkan yang dirancang untuk mengalihkan perhatian publik dari sesuatu yang jauh lebih gelap? Seperti yang dilaporkan sebelumnya, suami Tian Hiong, Suing, adalah mantan ketua Dalian Seed Group, pendukung keuangan utama Bochili dan pada dasarnya adalah ATM pribadi Boakoa. Skuming bertanggung jawab untuk mengatur tiket pesawat dan akomodasi bagi putra bos Cilai, Boakoa, untuk belajar di luar negeri. Sebagai imbalannya, Bochili membuka pintu bagi Skuming untuk mengumpulkan kekayaan besar. Namun ketika Bochili jatuh dari kekuasaan, Skuming jatuh bersamanya. Dia ditangkap atas berbagai tuduhan. Dan pada tanggal 4 Desember tahun 2015, di usianya yang baru 44 tahun, ia tiba-tiba meninggal di penjara. Penyebab resmi kematiannya adalah serangan jantung akut, tetapi banyak yang percaya bahwa ia dibungkam untuk membawa rahasia yang tak terhitung jumlahnya ke liang kubur. Pada bulan Agustus tahun 1994, Skuming telah mendirikan perusahaan industri plastik Dalian Seed, meluncurkan 12 jalur produksi melalui usaha patungan dengan sebuah perusahaan Jerman. Kemudian pada tahun 1999, ketika Yang Zeman, pemimpin tertinggi PKT saat itu, melancarkan penganiayaan brutal terhadap praktik rogong jatuh,
Bocalai menjadi salah satu penegak hukum yang paling kejam, pelopor dalam kampanye tersebut. Tidak lama kemudian, pabrik plastinasi terbesar di dunia muncul di Dalian, perusahaan bioplastinasi von Hagens, sebuah perusahaan yang dikelola Jerman yang mengkhususkan diri dalam mengawetkan mayat manusia melalui plastinasi. Pendiri Gunther van Hagen sendiri menyatakan bahwa perusahaan tersebut beroperasi sebagai jaringan global untuk mengumpulkan, memproses, mengangkut, dan memamerkan tubuh manusia. Von Hagens mengklaim bahwa semua jenazah secara resmi dipasok dari Dalian, tetapi saksi kemudian bersaksi bahwa sebagian besar dari mereka berasal dari praktisi gong yang teraniaya.